saya mau kasih tahu teman-teman. Selamat pagi. Oke, untuk kami semua dari kelompok yang bagus, mohon berkenan teman-teman. Materi kami cukup berat, tapi kami coba fokus dalam bentuk drama. Nah, dramanya ini ya suka-suka kami, tapi tolong teman-teman, karena ini drama dan ini materi sejarah, teman-teman jangan telan bulat-bulat secara literal, tapi coba tilik lebih dalam lagi pesan atau makna yang coba kami sampaikan lewat drama ini. Kalaupun terlalu kesulitan, kami bantu dengan PPT dan juga terdapat makalah dalam drive yang dikirimkan oleh Kakak Asros. Jadi sekian dari penjelasan kami akan bawakan misi pada abad pertengahan. Terima kasih. Di antara cinta dan puasa, remaja mencari arah dunia. Kadang iman jadi alasan, namun kadang cinta jadi paksaan. Sejarah gereja abad pertengahan menyimpan kisah yang penuh tekanan. Apa yang kita rasakan hari ini adalah buah dari luka masa lalu yang ada. Apa? Abadi? Kayak ceritaku Ugedia dong. Meski sering tidak puisi tetap berdiri karena misi gereja tidak bisa berhenti. Sejarah tak pernah diam. Konteks berubah, paradigma berganti. Dari Yunani ke Latin, dari kolektif ke pribadi, dan keselamatan pun jadi urusan. Kemarin kan pas aku di pos nih, aku gabut kan. Biasanya kan kita, ya biasalah, mahasiswa kan gabut ya, itu kecil turunnya kan, tanpa bikin pengetahuan. Terus kemarin itu ada salah satu topik yang bikin aku kayak kurang sampai aku terus sampai ke dalam-dalam. Itu kemarin itu bahas tentang misi Katolik di Roma, tau nggak? Nih, teman-teman tahu nggak? Ya, saya tahu. Pas dia berpertemuan kemarin banyak konteks yang berubah. Nih di sini, nih tulis. Contohnya kemarin itu katanya dari gereja mana sih yang punya pacaran Romawi. Contohnya tuh dari munculnya Islam sampai berubah itu ke berdasarkan budaya. Nah dari situ menurut aku itu nggak sih bikin misi mau itu berubah? Berubah. Kayak aku dong berubah. Dulu aku suka Davina, sekarang aku suka Arta. Dulu aku juga suka sushi, padahal orang tua sudah masak di rumah. Jadi kami pulang masih jauh lagi. Aku dijauhin. Tapi jangan salah. Itu kita nggak boleh agak sedih, kita nggak boleh bercanda, kita harus agak sedih tentang perubahan itu. Nah di situ dibilang keselamatan dulu itu dipahami sebagai komunal, tapi kemudian itu dianggap jadi individual. Itu kayak egois nggak sih? Wah, berarti kayak aku fokus ke hati aku sendiri dong. Kalau aku selamat, ya udah nggak peduli dengan orang lain. Kayak si Wilson nggak sih Starboy. Kalau ada orang lain yang ngomongin, jangan tak peduli, tetap stay cool aja. Iya benar deh, kita bahkan udah ngomongin dia udah seorang dia tetap beda dong. Nah kan lagi, astaga Dingson, dengerin Dingson. Itu bapaknya banget ya Dingsonnya. Iya. Kalau keselamatan Dingson cuma urusan pribadi, egois namanya Dingson. Orang jadi lupa tanggung jawab sosial kita. Sampai orang yang bilang kok baju kuliahnya cuma sih. Padahal kita nggak tahu. Kita tahu baju kuliahnya kemarin itu adalah outfit yang paling terbaik di antara dari sebenarnya. Persis Atau itu. mungkin aku selesai. Atau mungkin itu adalah outfit yang paling bagus apa yang bisa orang tuanya. Persis itu kayak individualisme yang mikirin diri sendiri, keselamatan orang lain mah urusan belakangan. Yang penting bisa foya-foya, duit mah urusan orang tua. Apalagi kita bisa nipu uang regis buat nongkrong. Ya Edri sih kita nggak di pulau Regis ya. Kita Pergi ke pasar beli rambutan. Cakep. Rambutan manis bikin ketagihan. Cakep.
sejarah kelam loh. Ah, dipaksa kayak mana maksudnya? Kayak aku dong yang sekarang ini yang dipaksa untuk suka sama matematika. Kayak 1 tambah 1 sama dengan tambah 2 dong kan? Itu merupakan sejarah. Kadang juga cinta dipaksa. Seperti ada orang bilang, kamu harus ikut agama aku. Itu namanya relasi kuasa. Ya, betul sih. Sekarang udah banyak yang pasangan-pasangan ini. Coba lihat, ada nggak yang pasangan? Ada sih kayaknya. Mungkin ada di antara orang itu yang maksa pasangan untuk ikut seluruhnya masing-masing. Kayak anak teluga sekarang yang dari kelas ini. Serius teman, cinta itu penting. Soalnya kalau soal cinta tuh harus setara. Kalau satu pihak yang memaksa itu bukan cinta, nama itu puasa. Bener, kalau kamu bilang kamu harus ikut agamaku supaya kamu jadi pacar aku, itu bukan cinta, tapi kolonialisasi hati. Oh, jadi kalau aku bilang yang pun harus suka sama aku, yang pun juga harus suka main bilar dong, karena aku suka main bilar. Itu juga, itu juga kolonialisasi perut. Astaga, kita tahu dia misalnya yang model begitu tuh bukan cinta dan nama, tapi kayak kita paksa kita harus makan. Relasi itu bisa berbahaya. Cinta berubah jadi senjata yang kuat memaksa. Lalu bagaimana dengan yang lemah? Ya tentu mereka nggak terpaksa. Hati pun mulai hilang. Relasi kuasa itu bisa halus banget loh. Seperti kata-kata cowok, ada cowok bilang ini yang terakhir, tapi masih ada yang lain. Sama seperti gereja yang dulu, katanya cuma aturan kecil, tapi dampaknya besar. Sana adanya. Cewek-cewek juga sama. Dokter, orang waktu aku udah bandingkan dengan lain. Padahal cuma single aja. Itu Prof bisa bandingkan gitu, padahal itu juga kan puasa itu nanti bisa doa lagi gitu. Kadang gereja yang dominan, tapi di satu sisi kadang negara yang dominan. Tapi kalau sama seimbang, sama saja. Pergi ke pasar beli pepaya. Pepaya manis rasanya legit. Kalau cinta dipaksa ikut agama, itu bukan cinta, tapi kredit. Guys, ada tahu nggak ada kasus ada kasus ternyata kasus dulu itu mirip banget sama yang puasa di sejarah dan sama halnya ketika orang dewasa memaksa ikut anak untuk mengikuti hendaknya, sama juga dengan gereja pada zaman dulu memaksa orang terus masuk Islam. Nah, lihat, kayak awalnya itu nggak sih, relasi kuasanya orang nggak bebas milih. Ya, itu bahkan nggak sih. Jadi kalau gitu, aku nggak mau jadi, aku mau nggak mau di bumi, aku maunya di bumi rambut dan ada Yang waras ya, cinta harus setara, bukan paksaan, bukan kuasa. Sejarah mengingatkan kita agar masa ini lebih bijaksana. Ketika cinta bertemu doktrin, kadang hati jadi bingung antara pedang surgawi dan pedang duniawi. Remaja pun ikut terseret dalam film. Waktu lain aja bimbingannya. Masuk kok bimbingannya waktu kelas. Kemarin dengar nggak kata Bapak pada solo itu rasanya sangat tajam. Tapi juga tahu nggak bahwa cinta dari kita lebih tajam dari dalam surga yang orang pun bilang bisa langsung lihat begitu. Jangan bercanda. Kita itu lagi serius membahas
sejarah, pandangan gerejawi itu simbol kuasa gereja. Gereja dulu bisa menekan siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Wah, kalau gitu aku harus datang ke gereja dong biar aku bisa selamat dari misiologi aku. Dan belajar sekarang ini bisa gak tuh? Nggak bisa dong, Din. Kalau mau belajar misiologi harus dengan baik, nggak boleh asal-asalan. Nanti Pak Guru marah lagi. Kamu dapat A tapi tidak sesuai nilai. Dan kayak orang dulu, orang percaya kalau gereja punya kuasa penuh, bahkan kadang lebih besar dari negara. Betul tuh. Jadi dulu gereja itu bisa nentuin keselamatan. Anggapannya kalau misalkan kata gereja, kalau kamu keluar dari gereja ya kamu keluar dari keselamatan gitu. Itu kayak pacar posesif yang bilang ya kalau kamu putus dari aku, kelar lah hidupmu. Berarti kedepannya harus perhatian lagi dong. Ntar kalau kita jadi gereja, aku yang jadi negara, aku jadi tidak segitu. Jangan salah. Cowok yang ada di sini aja, tuh yang kelas Miha, itu bisa punya kuasa. Misalnya cowok yang di sini bisa putuskan untuk melek Insta story mantannya, atau enggak. Sama aja juga cewek itu bisa juga memutuskan untuk tidak balas chat pacaran tapi balas chat orang. Jadi puasa itu bukan di cuma bisa dilihat aja, tetapi bahwa sama kayak gereja, kadang dia saling tarik menarik dan juga kadang bisa dikunjungkan. Itu tuh guys. Jadi ya gereja tentukan keselamatan, terus negara tentukan apa? Ya keamanan. Kalau misalkan dua-duanya baik-baik, ya tentu semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau misalkan dua-duanya ribut, coba yang bingung siapa? Umat. Pergi ke sawah, bawa parang. Parang aja buat bas di rawa. Kalau cinta jadi perang, aku mending kabur ke lapangan. Ya Sejarah mengingatkan kita bahwa puasa bisa jadi lucu, tapi jangan lupa di balik tawa ada luka yang dulu. Alvin, kamu tahu nggak? Di zaman kepercayaan itu misi abolisional itu bukan cuma soal beda, tapi juga soal politik, soal budaya. Bukan kamu tahu di baliknya apa? Soal perang. Berarti misi aku jelas dong untuk memperluas yang Tapi benar loh. Jadi pada saat itu kan misinya bukan cuma soal Injil aja, ini serius. Soalnya itu juga soal perluasan wilayah Eropa. Gitu. Jadi di situ tuh mereka bukan cuma Injil aja, tapi juga soal politik dan ekonomi. Jadi itu namanya ekspansi. ekspansi. Kok nggak asik ya? Kayak aku ekspansi hari ini. Dari kelas ini sampai ke mana ya? Terindah semua wilayah yang aku kuasai. Alvin, nggak boleh bercanda Alvin. Jadi kolonialisme itu serius. Kenapa bisa serius? Kamu bayangin aja deh. Waktu itu bangsa-bangsa itu mereka ditindas. Lalu bukan cuma bangsanya aja, budayanya mereka juga ditekan. Bahkan yang paling parahnya yang sampai aku nggak habis pikir, kamu tahu nggak apa? Ini loh, misi gereja itu dipakai bukan untuk sesuatu yang baik, tapi misi gereja itu untuk puasa, jadi dipergunakan untuk puasa mereka gitu. Nah, betul Alvin. Kayak Eropa dulu, katanya semuanya dikerjakan demi misi, demi kebenaran, demi gereja. Tapi apa ujung-ujungnya kita lihat kenyataan sekarang, semuanya hanya demi emas, semua hanya demi tanah, dan ujung-ujungnya semua hanya demi kekuasaan. Ya sama kayak cowok yang bilang aku sayang kamu, tapi ujung-ujungnya mau dibeliin ini itu. Dari dulu aku, padahal aku kan serius sama dia. Bukan cuma mau numpang ketika tanggal 2
Kalau misalnya kayak kamu, kalau terlalu ngikutin pasangan kamu bakal kehilangan jadi diri sendiri gitu loh. Oh, berarti kayak orang yang ikut-ikutan dan dia bisa masuk ke circle-nya, dan sama halnya ketika orang itu uang lagi orang tuanya biar bisa jajanin kekasih jiwa. Apalagi kalau ikut-ikutan mantan dari pasangan kita, nilainya sih bisa jadi satu-satunya di hati pacarnya, tapi pemenangnya masih orang lama. Agak berat. Pergi ke benang raja, beli baju. Bajunya warna biru. Katanya sih kalau realisme bikin banyak yang jatuh, tapi cinta tetap cari jalan yang baru. Kolonialisme bukan sekedar sejarah, dia cermin relasi kuasa. Remaja pun bisa belajar bahwa cinta harus setara. Ketika pedang diangkat atas nama Tuhan, perang suci pun jadi jalan. Belum justru berubah jadi gludeo. Sejarah mencatat darah dan doa. Wah, nanti kalau gitu mana terjadi ya? Jadi, ntar kalau aku yang kalah, aku aja jadi pendatangnya. Tapi kalau aku yang menang, kau harus seperti aku dong. Gila dong. Karena saat itu serius dong. Padahal itu cuma relasi kuasa. Baru gereja berpikir kalau kau ikut orang berarti itu udah sama. Sik. Tadi kalian bahas apa? Benar. Tadi kalian ada bahas tentang cowok juga kan? Ada? Nah, itu. Dimsum tadi yang satu itu ya? Iya. Yang sore bulan. Itu yang kita bahas tadi itu sama kayak kau, sama kayak cowok yang ada semua di dunia ini. Orang tuh cowok bilang kayak gini, kalau kau mau jadi pacarku, harus kau kerjain semua tugas mata kuliahku. Ya, kan kalau kita ketahui kan padahal cinta itu bukan soal penghapusan dosa ya. Kan kita tahu cinta itu soal kebebasan juga. Tapi jangan salah, cewek juga bisa kayak gitu. Kalau dia bilang, kalau kamu nggak like historiku atau fotoku, berarti kamu nggak sayang sama aku dong. Itu juga sebuah perang kecil, perang story juga. Ada sponsor kan kalau kayak gitu. Tapi betul sih ada perang yang dalam bentuk kecil. Mana perang misi yang langsung, mana ada yang satu yang waktu itu dia paksa siswa untuk dibaptis. Terus ada juga yang secara tidak langsung yang pakai liburan politik gitu. Nah benar, kalian ada perang salib kan? Dan perang salib itu yang jadi klimaks guys. Kenapa? Karena dulu itu orang percaya kalau kita belum seiman, ya kita bisa malah bikin Tuhan senang, padahal enggak. Itu zaman sekarang tuh sama kayak bilang ada teman kita yang bilang ini, bayarin dulu ya, nanti ganti. Padahal itu manipulasi doang, biar dia nggak keluarin duit. Oh, berarti kalau aku bilang aku habis minum sampai bangun dari pagi sampai malam, itu juga bisa dikatakan sebagai berjamuan dong, kan? Bersih, modern gitu. Itu namanya kok ketagihan. Oh iya. Betul sih. Itu macam masa sama psikologi yang sifatnya itu memaksa. Sama juga kayak perang salib yang menjadikan kita sebagai alat relaksasi. Pergi ke pasar beli rambutan. Rambutan manis, bikin ketagihan. Kalau cinta jadi paksaan itu bukan cinta namanya, tapi itu persaingan. Perang salib mengajarkan kita bahwa puasa bisa menyamar jadi cinta. Remaja pun harus waspada agar hubungan tetap setara. Ketika gereja jadi pusat puasa, keselamatan pun diatur lembaga. Extra Excel Ecclesia Nulla Salus
luar gereja tak ada jalan lurus. Yes, sabar. Oh, sampai ada juga itu konsep yang ekklesialisasi keselamatan yang dia bilang kalau keselamatan itu ditentukan lewat gereja. Terus kalau kamu keluar dari gereja, berarti itu keluar dari keselamatan. Wah, itu kayak bang gosip gak sih? Kayak si Selamat sama si Luis. Kalau lihat pada ada orang yang pacaran putus kan pasti langsung mereka bilang, ah bentar lagi putus ya itu. Pasti orang sudah berantem ya itu. Padahal handphone aja sama circle masing-masing, gak ada masalah. Jangan kau remeh loh. Ngomong-ngomong gereja dulu itu sangat berkuasa. Gereja waktu itu tuh bisa bilang kalau terus sampai ikut sakramen berarti itu sangat keselamatan. Jadi kalau aku bilang kalau kamu gak pernah cinta aku, berarti kamu gak sayang aku dong. Itu kan juga sebagai manipulasi gitu. Ya, itu benar sih. Aku setuju sih kali ini sama Bintang. Ya, sama kayak dulu. Dulu itu menganggapnya itu gereja itu sama kayak pacar itu loh. Gereja yang mengatur segala semuanya. Sama sekarang kan baru pacaran aja udah ngatur segala. Ya, betul. Beneran, nah itu dia. Dulu itu gereja dianggap yang mengatur semuanya. Mulai dari cara berpakaian sampai bagaimana cara berdoa yang benar dan tepat. Dan dari situ, aku malah mikir itu yang malah bikin kita punya kebebasan gak sih? Benar sih aku setuju, tapi aku rasa ada sisi-sisinya juga sih. Kayak gereja kan bisa jadi pusat komunitas sama kayak pusat gosip. Ya minimal ada lah ya maksudnya dengan mereka itu. Pergi ke sawah bawa cangkul. Ketemu kambing makan rumput. Kalau keselamatan diatur gereja, cinta jadi aturan bukan lembut. Ekklesialisasi keselamatan membuat gereja jadi pengatur. Cinta pun bisa jadi aturan kalau puasa terlalu besar. Di balik doa dan kesunyian lahir monastisisme yang mendalam. Misi pun dijalankan dari biara ke dunia luar. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang monastisisme. Ibu sudah siap? Udah dapat? Oke, Ren sudah bawa ya? Oke, bagus. Pada abad pertengahan, dia itu bukan cuma tempat untuk doa-doa doang, tapi juga tempat untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, status buat Karen. Sudah bisa dapat nilai apa, Pak? Para biaran itu menyalin manuskrip, terus juga mendidik masyarakat, dan juga yang mereka jalankan misinya lewat apa coba? Lewat pendidikan dan juga pelayanan ke luar. Berarti kayak orang yang seperti pacarnya kami ada bukan pelayanan juga pelayanan cinta. Alfi, bukan begitu. Tapi monastisisme itu serius sekaligus tempat misi. Bu Guru, jadi biara itu kayak sekolah zaman dulu ya? Betul sekali. Tempat belajar, tempat berdoa, sekaligus tempat misi ya? Betul sekali, Karen hari ini sangat aktif ya. Biar itu jadi pusat spiritual sekaligus pusat intelektual. Jadi dia nggak cuma doa-doa doang, nggak ngasih apa-apa, tapi juga memberdayakan masyarakat. Tanpa biara mungkin banyak ilmu pengetahuan pada zaman itu yang sudah hilang. Karena ya mereka nulis ulang kitab, mereka juga jaga tradisi dan juga mereka ngajarin masyarakat. Jadi ya ilmu itu nggak cuma ada di dalam biara itu sendiri. Gitu. Kalau begitu saya izin pulang duluan kan dulu saya mau bikin biara pribadi di rumah, isinya cuma aku dan uang biar aku bisa doa tiap hari kan di situ biar kaya. Alfi, itu bukan biara, tapi itu kooperasi menahan lagi dikas. Kamu udah lalu kan jauh ya Kope. Jadi dari dulu sedikit lagi. Nah, lihat anak-anak, monastisisme itu juga bisa terlihat eksklusif, tapi harus hati-hati. Kadang tuh mereka terlalu menutup diri dari dunia luar, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Cuman ya itu, mereka tuh cuma nutup
kedua. Jadi bagi mereka ya, mereka hidup di dalam biara tapi juga memberikan kontribusi, sama kayak hubungan. Kalau terlalu eksklusif kan bisa jadi posesif nih. Kalau misalkan terjadi baku hantam, siapa yang tahu di dalam? Ibu bapak pun yang akan urus lagi kan, mereka tidak kan ya? Jadi Bu Guru, misi lewat biara itu kayak remaja yang rajin belajar ya. Bukan cuma mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin orang lain. Kalau aku rajin belajar, itu misi cinta buat masa depan enggak sih? Persis banget Karen, sudah bisa wisuda ini. Jadi monastisisme itu ngajarin kalau doa dan juga ilmu itu bisa bersatu. Jadi coba deh teman-teman jawab hake. Kalau misalkan dibilang I love you tapi gak ada tindakan, mantap gak? Yes or no? Yes. Jangan berhenti ya adik-adik, jangan ya anak-anak, kita harus belajar yang terbaik. Jadi adik di situ bukan cuma kata-kata, tapi juga harus ada tindakan, sama kayak ketika pacaran. Kalau dibilang I love you tapi gak ada tindakan, sama aja. Monastisisme mengajarkan kita bahwa doa dan ilmu bisa bersatu. Misi bukan sekedar kata, tapi tindakan nyata di dunia. Pada saat ibaratnya pada abad pertengahan, misi gereja penuh dengan puasa. Dari individualisme ke eklesikalisasi, dari kolonialisme ke perang suci, dari biara ke dunia luas. Cinta remaja hanyalah cermin dari sejarah yang penuh dengan perbuatan, di mana kita mengajarkan dari masa lalu bahwa cinta dan iman haruslah setara, bukan paksaan, bukan juga puasa, melainkan kasih yang nyata. Jadi kalau gitu, aku boleh nggak punya misi untuk bisa masuk yang ini? Terima kasih teman-teman, tapi tidak sampai di sini, kita akan lanjut dengan games teman-teman. Games ini akan ada hadiahnya juga. Teman-teman akan dibagi dalam 4 kelompok. Kata-kata yang akan muncul adalah kata-kata kunci. Sebentar, saya tampilkan dulu ya. Oke. Seperti ini, setiap kelompok mengutus 2 orang, penanya dan juga penjawab. Jadi teman-teman nanti akan dibagi dalam 4 kelompok. Teman-teman pilih pilihan pertama atau pilihan kedua. Pilihan pertama itu teman-teman dibagikan oleh kami. Yang kedua teman-teman membagikan diri sendiri dalam 4 kelompok. Intinya harus ada 4 kelompok. 1 atau 2? 2. Oke, berarti 1 ya. Terima kasih. Jadi setiap kelompok akan mengutus 2 orang. Yang pertama itu adalah penanya dan ada yang namanya penjawab. Setiap penanya akan diberikan 5 detik untuk melihat clue yang dipersiapkan oleh kelompok. Clue terdiri dari 3 gambar. Nah, penanya akan berdiri membelakangi proyektor. Dan penjawab akan berhadapan dengan penanya. Kata akan ditampilkan lewat proyektor. Penjawab hanya dapat menjawab iya, tidak, atau hampir. Itulah mengapa kita kasih penanya terlebih dahulu untuk lihat gambar sebagai clue. Nah, tapi karena di sini ada teman kelompok saya di semester lalu yang juga main games ini, clue-nya itu tidak sepenuhnya benar. Jadi penanya itu lihat ada 3 gambar, tapi nggak 3-3-nya itu clue. Jadi ada yang impostor juga. Nah, penjawab hanya dapat audiens yang ditemukan memberikan clue ataupun gerakan yang mencurigai, mencurangi proses permainan akan didiskualifikasi. Apabila tindakan curang datang dari kelompok yang bersangkutan, maka soal diawal kamus. Setiap kelompok diberikan 3 soal dengan masing-masing berdurasi 2 menit. Jadi menebaknya selama 2 menit. Gitu. Terus kalau teman-teman bisa
menjawab, kemudian teman-teman bisa memberikan konteksnya. Contohnya kayak tadi kan ada ngomongin tentang Agustinus kan. Nah, apa pemikiran Agustinus, apa kontribusinya, teman-teman akan mendapatkan poin plus. Gitu. Kami hanya mencari dua pemenang teratas karena ada 4 kelompok dan satu yang paling seru. Sekian, mau dicoba atau langsung aja guys? Coba Kak. Tapi ini gak bagikan kelompok dulu ya teman-teman. Silakan karena kami yang membagikan kelompok supaya tidak pindah-pindah dari Iman ke belakang kelompok 1, dari yang di depan Iman ke depan sini kelompok 2, terus dari Bapak juga ikut ya Pak? Oh iya. Dan Bang Lop sampai Nathan ini nanti masuk ke Bang Hizkia dan teman-teman. Kemudian dari Adrian ke belakang itu kelompok 3, ini kelompok 4. Bisa teman-teman? 1, 2, 3, 4. Bisa? Oke. Kita coba dulu ya. Silakan dari kelompok presentasi untuk membantu ya. Ini untuk percobaan ya teman-teman. Hampir. Tolong saya dulu nih. Tadi sudah lihat gambar ya teman-teman. 1, 2, 3. Bukan. Negara. Ya. Di Indonesia. Jadi supaya tidak membuang-buang waktu, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk memutus yang penanya dan menjawab.
Ayo Pep. Kamu juga bisa bilang iya, tidak. Siap? Timer? Oke, iya, Benda. Alam. Tuhan. Manusia. Orang. Air. Kota, negara, sama orang. Terang. Musibah. Salib. Paskah. Natal. Betul. Puasa. A. B. C. D. Daun. Benda mati, benda hidup. Hewan, manusia. Mati. Domba. Silakan tunjuk penanya dan dari kelompok satu ya. Siapa? Iman dengan Yuni. Jenny. Oh, Jenny. Oh ya, apa? Jensa dan siapa? Iman. Oh, oke. Mari maju teman-teman. Iya. Iya dengan Ingrid. Guys, sabar ya. Ternyata langsung lanjut ke kelompok selanjutnya.